Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan tentang software testing pada aplikasi kami tiket konser atau Confess. Di sini kami akan menjelaskan untuk memenuhi tugas mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama, next. Ada saya Muhammad Irfan Firdaus dengan NIM 22051 214082. Yang kedua ada Angel Rikasi Celia dengan NIM 22051 214091. Yang ketiga ada Rizka Putri Rahmawati dengan NIM 22051 214104. Yang keempat ada Lenida Natania Ivana Sitorus dengan NIM 22051 214112. Dan yang terakhir ada Muhammad Faiz Rahman dengan NIM 22051 214113. Next. White box dan black box. White box dan black box testing adalah dua metode yang berbeda dalam pengujian perangkat lunak serta situs web. Pemilihan antara white box dan black box testing tergantung pada kebutuhan pengujian dan tahapan perangkat lunak. White box testing biasanya lebih terperinci dan kompleks karena melibatkan pemahaman dan mendalam tentang internal system. Sedangkan black box testing lebih menitik beratkan pada pengujian fungsi dan interaksi antarmuka pengguna. Next. White box testing. White box testing juga disebut sebagai clear box testing atau structural testing. Adalah metode pengujian perangkat lunak yang mendalam, membutuhkan pemahaman mendalam tentang struktur internal sistem. Dalam white box testing, penguji memiliki pengetahuan detail tentang kode sumber, algoritma, dan logika kontrol program yang diuji. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap jalur kode dieksplorasi dan setiap bagian sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Jenis-jenis white box testing. Yang pertama ada control flow testing, data flow testing, dan branch testing. Keuntungan utama. White box testing mendeteksi dan memperbaiki bug pada tingkat implementasi dengan pemahaman detail internal, meningkatkan kualitas perangkat lunak dalam proyek yang kompleks. Keterbatasan dalam white box testing. White box testing memerlukan pengetahuan teknis mendalam dan tidak meliputi semua skenario penggunaan. Untuk pendekatan pengujian yang lebih komprehensif, seringkali digabungkan dengan metode lain seperti black box testing. Namun, dalam situasi yang mengharuskan akurasi tinggi, white box testing tetap menjadi pilihan penting untuk memastikan keandalan setiap aspek perangkat lunak. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada black box testing. Black box testing mengevaluasi fungsionalitas eksternal perangkat lunak tanpa memperhatikan detail internal. Dalam metode ini, sistem diperlakukan sebagai kotak hitam. Hanya input dan output yang diamati untuk memastikan sesuai dengan spesifikasi fungsionalnya. Dilakukan dengan serangkaian skenario pengujian. Pengujian dilakukan tanpa perlu pemahaman tentang struktur internal atau kode implementasi, memungkinkan deteksi masalah dari perspektif pengguna akhir. Pertama, jenis-jenis black box testing, yaitu ada equivalence, class positioning, boundary value analysis, comparison testing, orthogonal array testing. Selanjutnya, decision table based testing. Teknik pengujian ini mencakup uji perilaku sistem dengan berbagai input kombinasi. Pendekatan ini secara sistematis menangkap kombinasi input dan hasil sistem dalam bentuk tabel. Selanjutnya, cause effect grafik digunakan untuk merepresentasikan kombinasi input dalam bentuk tabel keputusan untuk pengujian kasus. Hal ini dipilih karena lebih komprehensif daripada teknik lain yang tidak mempertimbangkan semua kombinasi input. Keempat, keuntungan black box testing. Mudah diimplementasikan, tidak membutuhkan pemahaman internal yang mendalam. Bisa dilakukan oleh pengujian yang tidak terlibat dalam pengembangan, namun tidak dapat mengidentifikasikan bug terkait struktur internal atau logika program. Untuk pengujian yang lebih menyeluruh, sering dikombinasikan dengan white box testing atau gray box testing. Black box testing memberikan pandangan eksternal
penting terhadap kualitas dan keandalan sistem perangkat lunak dengan menguji fungsionalitas dari perspektif pengguna. Metode ini memastikan interaksi pengguna sesuai harapan dan memvalidasi persyaratan fungsional dalam spesifikasinya. Bagian penting dari strategi pengujian. Black box testing membantu mengidentifikasi dan mengatasi bug atau masalah yang berpotensi mempengaruhi pengalaman pengguna serta kinerja sistem secara keseluruhan. Next, akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk fitur-fitur, yang pertama fitur antarmuka login. Gambar di atas merupakan tampilan pada login yang akan user lihat ketika awal membuka aplikasi. User dapat melakukan login langsung ketika sudah memiliki akun. Namun, jika belum memiliki akun, dapat melakukan sign in. Kedua, antarmuka explore. Gambar di atas merupakan tampilan antarmuka pada halaman utama explore. Di dalamnya berisi informasi seputar konser yang mendatang, rekomendasi konser, dan undang teman ke dalam aplikasi. Yang ketiga, antarmuka search. Antarmuka search, halaman ini user akan langsung mengetik konser yang akan dicari. Keempat, antarmuka events. Pada halaman ini menginformasikan list konser yang akan dilaksanakan. Lalu, yang kelima, antarmuka pemesanan. Halaman pemesanan yang berisi detail pemesanan tiket yang dipilih user sebelum melakukan pembayaran. Lalu, antarmuka maps. Halaman ini menampilkan lokasi dilaksanakannya konser musik. Lalu, antarmuka notifikasi. Pada halaman ini akan menginformasikan notifikasi pada akun user. Yang terakhir, antarmuka filter search. Selain mengetik langsung pada search, user dapat melakukan search berdasarkan filter yang diinginkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Skenario dan implementasi black box. Skenario pencarian konser. Tujuannya untuk memastikan bahwa fitur pencarian berfungsi dengan baik. Langkah-langkahnya, yang pertama, pengguna memasukkan kata kunci konser yang dicari. Kedua, sistem menampilkan hasil pencarian yang relevan. Ketiga, pengguna memilih salah satu hasil pencarian. Keempat, memastikan informasi konser ditampilkan dengan benar. Lalu, terdapat skenario pemesanan tiket, yang tujuannya memastikan bahwa pengguna dapat dengan mudah memesan tiket konser. Langkah-langkahnya, yang pertama, pengguna membuka aplikasi. Yang kedua, pengguna memilih konser yang diinginkan. Yang ketiga, pengguna memilih jumlah tiket. Yang keempat, pengguna memasukkan informasi pembayaran. Dan yang terakhir, pengguna mendapatkan konfirmasi pemesanan. Skenario pemilihan tempat duduk. Tujuannya untuk memastikan bahwa pengguna dapat memilih tempat duduk sesuai dengan preferensi mereka. Langkah-langkahnya, pengguna memilih konser yang diminati, lalu memilih opsi pilih tempat duduk pada halaman konser, memastikan tampilan peta tempat duduk sesuai dengan tempat konser, pengguna memilih tempat duduk mereka dan melanjutkan ke proses pembayaran. Dan yang terakhir, skenario notifikasi acara, tujuannya untuk memastikan bahwa pengguna mendapatkan notifikasi tentang konser yang akan datang. Langkah-langkahnya, pengguna menandai konser yang dimintai sebagai favorit, lalu sistem mengirim notifikasi kepada pengguna beberapa hari sebelum konser, lalu pengguna menerima notifikasi di aplikasi atau melalui pemberitahuan push. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Yang berikutnya adalah skenario dan implementasi white box. Yang pertama yaitu skenario pengujian fungsi pencarian. Tujuan yaitu memeriksa logika pencarian dan hasil yang dihasilkan. Langkah-langkahnya yaitu memeriksa kode untuk memastikan bahwa logika pencarian sesuai dengan aturan bisnis. Yang kedua, melakukan uji fungsional untuk memeriksa berbagai jenis pencarian, misalnya pencarian berdasarkan artis, tanggal, atau lokasi. Yang ketiga, mengkonfirmasi bahwa hasil pencarian sesuai dengan kriteria yang dimaksudkan. Dan yang kedua yaitu skenario keamanan pembayaran. Tujuannya untuk memastikan bahwa informasi pembayaran aman. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, pengecekan kode untuk memastikan bahwa data kartu kredit dienkripsi selama transmisi. Yang kedua, memastikan bahwa data kartu kredit tidak disimpan dalam bentuk teks biasa di basis data. Yang ketiga, pemeriksaan keamanan server untuk melindungi data selama penyimpanan. Yang berikutnya yaitu skenario. Skenario pengoptimalan algoritma pemilihan tempat duduk. Yang bertujuan untuk memastikan bahwa algoritma pemilihan tempat duduk dioptimalkan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama memeriksa kode untuk algoritma pemilihan tempat duduk. Yang kedua, melakukan pengujian kinerja untuk memastikan algoritma memberikan hasil dengan cepat, terutama pada konser dengan tempat duduk yang banyak. Yang ketiga, memeriksa bahwa algoritma mempertimbangkan preferensi pengguna jika ada, misal jarak dari panggung atau ketersediaan tempat duduk VIP. Yang terakhir, yaitu skenario integritas notifikasi, yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem notifikasi terintegrasi dengan benar. Langkah-langkahnya, yang pertama memberikan kode untuk memastikan bahwa notifikasi dikirim dari sistem server ke perangkat pengguna. Yang kedua, melakukan uji integrasi dengan platform notifikasi seperti Firebase Cloud Messaging untuk memeriksa keberhasilan pengiriman notifikasi. Yang ketiga, memeriksa pengaturan preferensi notifikasi pengguna dan memastikan notifikasi sesuai dengan preferensi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.